Halo investor muda, selamat datang di another episode of Manusia Masih Minim Podcast. Semoga kabar teman-teman semua baik ya. Kenalin aku Hana dari Departemen Kreatif Media yang akan menemani kalian di sepanjang podcast ini. Jadi, kita bakal ngobrolin topik yang lagi hot banget nih teman-teman, yaitu FOMO investasi, harus ikutan atau tetap aman ya. Bareng aku udah hadir guest kita nih, so without any further ado, let's welcome. Halo Kana, halo teman-teman. Nah, sebelum kita dive right into it, mungkin bisa perkenalan dulu nih dengan menyebutkan asal prodi juga kelas kamu. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Lisa Belumantara, biasa dipanggil Lisa. Saat ini aku mahasiswa aktif UNESA dari Prodi Bisnis Digital kelas 2023I. Thank you buat host yang udah undang aku, dan senang banget bisa hadir di podcast CMC ini. Thank you dan senang banget juga kalau bisa join hari ini. Sebelum masuk ke our main topic, boleh cerita sedikit dong Kak Wisa, lagi sibuk ngapain aja sih? Kan udah memasuki pertengahan semester 3 nih. Untuk semester 3 ini lagi sibuk ngerjain proyek kelompok, ikutan lomba-lomba sama ngerjain sih. Wah, keren banget ya teman-teman. Walaupun dibantai proyek kuliah, tapi masih bisa membagi waktunya dengan baik. Semangat juga buat teman-teman yang lagi struggle dengan perkuliahannya ya. Oke, sebelumnya aku penasaran nih, apa sih yang bikin kamu interest dengan dunia investasi? Waktu itu aku mulai tertarik investasi karena ngeliat potensi buat mengembangkan uang yang aku punya daripada cuma disimpan aja. Awalnya sih kayak orang-orang lainnya yang mikir investasi itu ribet dan cuma buat level tertentu aja. Tapi setelah baca-baca dan ikut seminar, jadi lebih tahu kalau mulai investasi itu bisa dari hal yang kecil dan punya peluang yang besar di masa depan. Pertama-tama kita bahas dulu di FOMO investasi itu menurut Kak Wisa apa sih fenomena? FOMO itu kan pesan takut ya buat ketinggalan tren, apalagi di dunia investasi. Misalnya lihat orang lain untung besar dari saham atau kripto. Kita langsung ikut-ikutan tanpa riset dulu. Ini sih yang sering jadi problem. Jadi kayak tergoda ikut-ikutan karena oleh orang lain itu besar ya. Betul, biasanya FOMO muncul dari tekanan sosial atau bahkan media sosial yang sering besar-besarkan utang orang lain. Dan pikir kita jadi lupa kalau ada risiko di balik setiap peluang investasi. Benar banget. Biasanya ciri-cirinya kayak apa sih? Ciri-cirinya pemegang investasi jadi pusing, dan misalkan analisis tapi lebih rekamannya. Selain itu sering menyesal kalau nggak ikut investasi, yang bahkan saat itu sebenarnya berisiko. Bener banget. Jadi banyak yang asal ikut cuma karena takut dibilang gak apri. Resiko yang didapat gimana berarti? Resikonya besar banget tuh. Para yang FOMO cenderung beli aset saat harga yang tinggi karena ikut tren dan akhirnya mengaruhi saat harga turun. Selain itu, mereka sering kehilangan kendali atas keuangannya karena hanya fokus sama jalan tren. Jadi bisa bikin rugi besar kalau berhati-hati. Ini penting juga ya teman-teman buat kita sadari. Mungkin bisa dikasih satu contoh aja case nyata dari FOMO investasi ini. Soalnya aku juga FOMO. Waktu pandemi banyak orang investasi di saham teknologi yang telah kita tahu. Tapi saat tren berbalik, banyak fungsi besar karena masuk di waktu yang sama. Contoh lain ada juga ancaman kripto seperti Bitcoin yang bikin banyak orang ikut-ikutan tanpa paham resikonya. Oke, nah setelah tahu bahayanya FOMO, sekarang kita bahas solusi. Ada tips nggak dari Kak Unisa sendiri supaya para investor muda bisa tetap aman dan gak gampang ikut tren? Tipsnya fokus memilih investasi yang memberikan jangka panjang. Jangan tergoda sama ajakan teman atau orang lain untuk investasi ke godong. Untuk investasi yang aman, pilih investasi yang menjamin dengan risiko yang kecil dan jangan coba-coba buat berutang ya. Keren banget. Intinya kita harus punya prinsip ya teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas soal FOMO investasi. Biar seru kita masuk ke mini games. Namanya Invest Minor. Aku bakal kasih 3 skenario dan Kak Awisa memilih apakah akan berinvestasi atau diinvestasikan. Nanti kasih alasannya juga biar pada investor muda bisa belajar. Udah siap belum nih? Siap banget nih. Oke, skenario pertama. Semua perusahaan teknologi baru saja IPO dan harga sahamnya langsung naik 50% di hari pertama. Kamu dapat informasi kalau banyak investor besar masuk. Invest or ignore. Ignore walaupun IPO menarik, penting untuk menunggu harga standar dulu. Biasanya harga awal IPO terlalu tinggi karena euforia pasar. Oke, guys. Skenario kedua. Reksadana saham yang dikelola manajer investasi terkenal memberikan performa stabil selama 3 tahun terakhir. Kamu punya tujuan investasi jangka panjang. Invest or ignore. Investasi ini cocok untuk
jangka panjang karena sudah mempunyai riwayat forma yang baik dan dikelola oleh ahli. Oke, skenario terakhir nih. Kamu melihat saham perusahaan makanan cepat saji yang stabil, tapi saat ini sedang menurun karena masalah sementara di pasokan bahan baku. Invest or avoid? Invest kalau masalahnya hanya sementara, ini bisa jadi belum beli di harga murah untuk jangka panjang. Apalagi kalau fundamental perusahaannya kuat. Oke, mini gamesnya sampai di sini. Seru banget ya, jadi banyak insight gitu deh dari Jack ini biar makin paham cara berpikir sebelum investasi. Wah, nggak kerasa udah mau selesai aja podcast kita pada hari ini. Thank you banget buat Kak Wisa udah hadir dan sharing seputar pembahasan kita pada hari ini. Thank you, Kana. Nah, sebelum kita tutup, kasih kesaksian dulu dong buat para investor muda. Semangat buat para investor muda, jangan lupa kuat riset dahulu sebelum berinvestasi ya. Oke, buat para investor muda, semoga podcast ini bermanfaat ya. Jangan lupa dengerin episode lainnya dan kepoin terus sosial media kita. Sampai jumpa!